Kita lanjutkan pengajian kitab Auradus Shalihin, wirid orang-orang saleh. Dan kita sudah masuk pada pasal kedua, yaitu termasuk dari wirid-wirid pagi dan sore adalah membaca zikir-zikir berikut ini. Zikir yang pertama adalah zikir bismillah, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Fadilah zikir ini adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidak ada seorang hamba, yaqulu fi sabahi kulli yawm, yang mengucapkan pada paginya setiap hari, wa masai kulli lailah, dan sorenya setiap malam, bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi, tidaklah madarat bersama nama Allah, syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu di bumi maupun di langit, wa huwas sami'ul 'alim, dan dialah zat yang maha mendengar, maha mengetahui. Dibacanya thalatha marrat, diulang 3 kali. Fayadurruhu syai', tidak mungkin kemudian dia dimadarati oleh sesuatu apapun juga. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Hakim dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Demikian juga hadis yang mirip, man qala, barang siapa yang mengatakan hina yumsi, ketika masuk waktu sore, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah zat yang tidak akan memadarati bersama namanya, syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu di bumi atau di langit, wa huwas sami'ul 'alim, thalatha marrat, kalau diulang 3 kali, lam yusibhu fuj'atan bala'un, atau lam yusibhu faj'atu bala'in, tidak akan mengenai dia satu bala yang tiba-tiba datang, hatta yusbih, sampai waktu subuh aman dari bala yang tiba-tiba datang. Wa man qalaha hina yusbih, dan barang siapa yang mengucapkannya ketika waktu pagi, masuk waktu pagi, thalatha marrat, diulang 3 kali, lam yusibhu faj'atu bala'in, atau faj'atan bala'un, tidak akan menimpa dia bala yang tiba-tiba datang, hatta yumsiya, sampai masuk waktu sore. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa wirid sore itu dibaca kapan? Setelah maghrib. Tetapi sebenarnya itu bukan keharusan, itu afdaliyah saja. Karena kata-kata sobah yang artinya pagi hari, dan kata-kata masa yang artinya sore hari, ini dalam bahasa Arab definisinya adalah sobah itu sejak jaufil lail, pertengahan malam, sampai dengan jaufin nahar, pertengahan siang, alias tergelincir matahari. Jadi kira-kira dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu disebut sobah atau pagi. Kemudian dari tergelincir matahari sampai dengan tengah malam atau separuh malam itu disebut masa. Ini dari sisi bahasa Arab disebut sore. Karena itu wirid pagi kalau kita baca dari sejak tengah malam sampai dengan sebelum zuhur ini masih boleh. Demikian juga wirid sore kalau kita baca dari sejak ba'da zuhur sampai dengan tengah malam ini masih boleh. Hanya lebih afdal memang seperti yang sudah kita sampaikan dulu, kalau wirid sore itu adalah ba'da maghrib, karena di sini Rasulullah mengatakan masai kulli lailatin, sorenya setiap malam. Dan kita tahu bahwa malam itu mulai dari maghrib sampai dengan subuh. Nah, ketika masa atau sore dinisbatkan kepada malam, berarti sore itu adalah ba'da maghrib.
Maka silahkan yang mau baca wirid-wirid ini setelah asar juga nggak apa-apa, setelah duhur juga nggak apa-apa, akan tetapi lebih afdalnya adalah ba'da maghrib. Bukunya ada yang belum dapat, nanti kalau belum dapat silakan dibagi, tolong dibantu untuk bagi. Kemarin saya bawa 400. Kemudian nanti kalau ada yang belum mendapatkan silahkan mengambil, bapak-bapak, ibu-ibu ya tolong. Pemuda ada yang membagikan gitu, mungkin dari ibu-ibu ada yang belum dapat. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wirid ini menunjukkan barokahnya bismillah. Dengan sebab bismillah, maka kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini termasuk hadis yang memiliki sababul wurud. Sababul wurud itu apa? Sebab kenapa muncul hadis ini. Mohon maaf, yang memiliki sababul wurud bukan hadis ini ya, tapi yang semisal, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, sekarang kita lanjutkan wirid yang kedua, wirid alhamdulillah. Baik, kita buka halaman 2. Saya baca dulu, kemudian ditirukan supaya kalimatnya betul-betul sama, tidak ada perbedaan antara saya dengan panjenengan. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa. Walhamdulillahi mil'a ma khalaqa. Walhamdulillahi 'adada ma fis samawati wa ma fil ardh. Walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh. Walhamdulillahi 'adada ma ahsa kulla syai'. Adapun artinya, segala puji bagi Allah sejumlah makhluknya, segala puji bagi Allah sepenuh makhluknya, segala puji bagi Allah sejumlah apapun yang ada di langit-langit dan bumi, segala puji bagi Allah sepenuh apa yang ditulis oleh kitab Allah, segala puji bagi Allah sejumlah apa yang mencakup segala sesuatu. Jadi kita seolah-olah sudah mengucapkan alhamdulillah sebanyak ini. Makhluknya Allah jumlahnya berapa? Nggak bisa dihitung. Kita disuruh ngitung pohon saja, berapa jumlahnya pohon di atas muka bumi? Nggak bisa ngitung, saking banyaknya. Jumlahnya pasir, wah tambah lagi susah. Nah, kita mengatakan alhamdulillahi 'adada ma khalaq, itu seolah-olah kita sudah mengucapkan alhamdulillah sejumlah makhluk Allah itu semuanya. Kemudian wirid ini dibaca lagi, tetapi dengan mengganti alhamdulillah menjadi subhanallah. Kita baca bersama saja karena tadi sudah tahu. Monggo. Subhanallahi 'adada ma khalaqa wa subhanallahi mil'a ma khalaqa wa subhanallahi 'adada ma fis samawati wa ma fil ardh wa subhanallahi mil'a ma ahsa kitabuh wa subhanallahi 'adada ma ahsa kulla syai'. Dalam riwayat yang lain ada yang menambahkan takbir, tetapi riwayat yang lebih terkenal hanya dua ini, alhamdulillah dan subhanallah. Nah, untuk takbir sama, jadi kalimat subhanallah diganti Allahu Akbar, kemudian adada ma khalaqa dan seterusnya sama. Tapi mari kita baca dengan mengganti menjadi Allahu Akbar. Allahu Akbar adada ma khalaq, wallahu akbar mil'a ma khalaq, wallahu akbar adada ma fis samawati wa ma fil ardh, wallahu akbar mil'a ma ahsa kitabuh, wallahu akbar adada ma ahsa kulla syai'. Ini termasuk
hadis yang memiliki sebabul wurud, yaitu sebab kenapa hadis ini muncul. Sebabul wurudnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu sedang menggerak-gerakkan bibirnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, kamu lagi ngapain? Bima tuharriqu syafataka? Dengan sebab apa engkau itu menggerak-gerakkan bibirmu? Apakah nyanyi, apakah apa?" Qultu, maka Abu Umamah mengatakan, "Azkurullah ya Rasulullah, saya sedang berzikir kepada Allah wahai Rasulullah." Dan ini dalil bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang ahli zikir. Dan ini dalil bahwasanya boleh kita berzikir di depan orang banyak dengan mulut yang bergerak-gerak, tidak ada masalah. Yang penting niatnya ikhlas, bukan untuk dianggap sebagai ahli zikir. Maka Rasulullah tidak mengingkari Abu Umamah, tetapi hanya bertanya, "Kamu lagi ngapain ini? Kenapa bibirmu bergerak-gerak?" Qala, Rasulullah kemudian mengatakan, "Afala ukhbiru, mau enggak saya kabari? Bi syai'in idza qultah, sesuatu yang jika kamu ucapkan, thumma da'abtal laila wan nahar, kemudian kamu terus-menerus zikir sepanjang malam dan siang, berarti zikir 24 jam. Lam tablughu, maka kamu tidak akan bisa menyaingi pahalanya, tidak bisa mencapai pahalanya." Qultu bala, saya mengatakan boleh, ajarkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu engkau ucapkan alhamdulillahi adada ma ahsa kitabu. Loh, kok di sini ahsa dulu, sementara di sini kok adada ma khalaq. Nah, perbedaan sedikit seperti ini biasa. Jadi sebagian perawi hadis meriwayatkan dengan kalimat seperti yang ada di buku ini, sebagian lagi perawi hadis meriwayatkan seperti yang sedang saya baca ini, alhamdulillahi adada ma ahsa kitabu, walhamdulillahi adada ma fi kitabih, walhamdulillahi adada ma ahsa khalqah, walhamdulillahi mil'a ma fi khalqih, walhamdulillahi mil'a samawati wa ardih, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi ala kulli syai', wa tusabbihu mithla dhalik. Lalu kamu ulangi dengan tasbih seperti itu. Wa tukabbir mithla dzalik, lalu kamu ulangi lagi takbir seperti itu juga. Nah, maka bagi siapa yang sudah menghafal wirid ini tetapi kok berbeda dengan yang di buku, enggak ada masalah. Tidak harus diubah menjadi seperti yang di buku ya. Tapi yang belum hafal silahkan menghafal yang ada di buku ini, karena ini sudah saya pilihkan yang kira-kiranya paling gampang untuk diingat. Yang saya hafalkan sendiri berbeda dengan yang di sini. Tetapi tidak ada masalah, karena ini perawi hadis berbeda-beda dalam meriwayatkan hadis ini dengan berbagai macam lafal yang mirip-mirip. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi itu mereka meriwayatkan zikir-zikir seperti ini kadang-kadang bil makna. Tidak sesuai lafalnya Nabi SAW, tapi maknanya sama. Dan seperti ini diperbolehkan apabila memang wiridnya tidak harus sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada wirid-wirid yang betul-betul harus sama persis, tidak boleh berbeda. Ada juga wirid-wirid yang sifatnya tidak harus sama persis. Dan kemudian wirid berikutnya kita baca nih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Artinya subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya sebanyak makhluknya, sampai ridha dirinya Allah, seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, padahal arsy itu adalah makhluk yang paling besar, dan sejumlah tinta-tinta untuk menulis kalimatnya, padahal kalimat Allah tidak akan habis untuk ditulis. Ini diulang 3 kali, kita ulang lagi bersama-sama.
subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Sudah ya? Ini hadis juga termasuk hadis yang memiliki sababul wurud. Sebabnya apa? Sebabnya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Juwairiyah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di rumahnya Juwairiyah. Kemudian beliau kharaja min indiha, keluar dari rumahnya bukratan, pada waktu bukur. Bukur itu adalah waktu setelah subuh, sebelum terbit matahari, itu namanya bukrah. Maka ini hadis menunjukkan bahwa Nabi itu kadang-kadang setelah subuh keluar rumah. Seringnya beliau itu kan di masjid kan, tapi hadis ini menunjukkan beliau kadang-kadang setelah subuh keluar rumah. Hina shalla subh, ketika beliau sudah selesai salat subuh. Wahia fi masjidiha, sementara Juwairiyah masih ada di masjidnya. Maksudnya masjidnya itu adalah tempat di rumahnya yang dia biasa gunakan untuk sholat. Thumma raja'a, kemudian Rasulullah pulang ke rumah ba'da an adha, setelah masuk waktu duha. Ya, kita nggak tahu jam berapa ya. Anggaplah misalnya jam 6, berarti ya kira-kira sudah wirid 1 jam. Kalau misalnya jam 7 berarti sudah wirid 2 jam. Kalau jam 8 ya berarti sudah wirid 3 jam. Wahiyya jalisa, sementara Juwairiyah masih duduk, masih zikir. Faqala, maka Nabi bertanya, mazilti, kamu masih alal halil lati faraqtuki 'alaiha, dalam kondisi seperti yang saya tadi ketika keluar meninggalkan kamu? Qalat na'am, Juwairiyah mengatakan betul. Jadi ini adalah seorang istri yang ahli zikir, ahli ibadah. Dari ba'da subuh tidak keluar-keluar sampai duha zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqad qultu ba'daki 4 kalimat. Sungguh-sungguh aku sudah mengucapkan setelah meninggalkanmu tadi 4 kalimat. Thalatha marrat, yang saya ulangi 3 kali. Law wuzinat bima qulti, kalau ditimbang pahalanya dengan zikirmu mungdzul yaumi, sejak subuh tadi sampai duha ini, lawazanat hun, sungguh pahalanya itu sudah seimbang, yaitu subhanallah bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, fadilah orang yang berilmu. Dengan sebab ilmu dia mengetahui amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Sementara yang tidak berilmu, amalannya biasa sehingga pahalanya juga biasa. Amalan kalau biasa dilakukan lama tetap aja biasa. Tapi amalan yang istimewa dilakukan hanya sekali, itu sudah nilainya tinggi. Supaya antum bisa memahami dengan lebih baik atau lebih jelas, gambarannya gini. Kalau saya punya cincin biasa, cincinnya terbuat dari besi, harga berapa? 5.000. Mau dikumpulkan berapa? 1 kresek, ya 5.000-an kali 1 kresek tadi itu. Berapa? Ya paling tetap harganya murah aja. Tapi ada orang lain pakai cincin emas, meskipun hanya 1 cincinnya, tapi mengalahkan cincin sak kresek tadi. Kenapa? Yang sak kresek itu cincin biasa, mau dikumpulkan seberapa pun tetap biasa. Tapi cincin emas hanya 1 nilainya tinggi. Nah, orang berilmu mengetahui mana wirid-wirid yang nilainya cincin emas, sehingga mengucapkan hanya sebentar pahalanya sudah besar. Karena itu ini menunjukkan pentingnya kita belajar ilmu. Dan kita tidak tahu mana wirid yang nilainya emas, mana wirid yang nilainya cincin biasa, cincin besi tadi, kecuali kalau kita belajar dari Nabi SAW. Karena pahala itu kan masalah gaib. Kita nggak tahu. Kita mengucapkan sesuatu pahalanya berapa, nggak tahu kita. Yang mengetahui adalah Rasulullah SAW berdasarkan wahyu.
Nah, maka wirid-wirid yang nilainya istimewa ini yang mengetahui adalah Nabi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada kita sebagai umatnya supaya kita mengamalkan. Hadis ini menunjukkan juga fadilah orang yang berilmu, dia bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya, bermanfaat untuk istrinya, bermanfaat untuk anaknya, bermanfaat untuk teman-temannya, bermanfaat untuk tetangganya, bermanfaat untuk keluarganya dengan sebab ilmunya. Maka Rasulullah SAW memberi manfaat kepada Juwairiyah dengan sebab ilmu Rasulullah SAW. Juwairiyah ini istri Nabi SAW. Ini nama asalnya adalah Barrah. Kemudian oleh Nabi diganti. Nama Barrah ini enggak pas, karena Barrah itu nama artinya adalah Barrah itu adalah orang yang sangat baik. Nah, khawatir menganggap dirinya ini saya manusia paling baik di atas muka bumi. Jadi seolah-olah tazkiyah, seolah-olah menganggap dirinya paling baik. Maka ini kemudian diganti namanya oleh Nabi dengan nama Juwairiyah. Juwairiyah asalnya orang kafir, kemudian perang melawan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir ini kalah, Juwairiyah termasuk tawanan, kemudian dimerdekakan oleh Nabi, diperistri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya pada waktu diperistri Nabi 20 tahun. Kita lanjutkan tasbih berikutnya. Subhanallah wa bihamdi. Fadhal. Dibaca berapa kali? 100 kali. Okay. Tapi karena 100 kali tidak usah kita baca sekarang, nanti waktunya habis. Sendiri-sendiri aja nanti pagi hari, sore hari 100 kali, 100 kali. Fadilahnya apa? Dosa-dosa kita semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis, kata kuncinya mi'ata marrah. Qulu subhanallah wa bihamdi. Ucapkanlah subhanallah wa bihamdi. Sebentar ya, saya cari hadis yang sahih saja supaya yang dhaif tidak muncul. Man qala, barang siapa yang mengucapkan hina yusbih, ketika masuk waktu pagi, wa hina yumsi, dan juga ketika masuk waktu sore, subhanallahil azim wa bihamdi. Ada tambahan azim, ini riwayat yang sahih, tetapi yang tanpa tambahan azim itu juga sahih, sehingga boleh dipilih. Mau ditambahi azim enggak ada masalah. Mi'ata marrah diucapkan 100 kali, berarti 200 kali kalau sehari, karena sore 100, pagi 100. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat bi afdhala mimma ja'a bih, dengan pahala yang lebih afdal dari apa yang dia bawa, illa ahadun qala mithla dzalik wa zada alaih, kecuali kalau ada orang yang mengucapkannya lebih daripada 200. Lebih daripada 200 dalam satu hari, maka dia lebih afdal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang lain, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nah, di sini tidak ada al-azim, dan ini yang dimaksud dalam buku ini. Fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Berarti 100 kali cukup, Pak. Kalau yang riwayat pertama tadi 100 kali enggak cukup. 100 pagi, 100 sore, berarti totalnya 200 untuk mendapatkan fadilah yang pertama. Nah, sekarang hadis yang kedua ini cukup 100 dalam satu hari, tetapi seandainya kita baca 200 pagi 100 sore 100 lebih afdal. Fadilahnya apa? Hubbat khataya, pasti digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih-buih di lautan. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi kalau riwayat hadis muttafaqun alaih ini subhanallah bihamdi 100 kali. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi subhanallahil azim, ada tambahan azim, wa bihamdi itu 200 kali. Fadilahnya berbeda. Maka siapa yang mau lebih utama, ini ditambahi subhanallahil azim wa bihamdi 200 kali.
Kemudian fadilah yang lain, semua makhluk diberi oleh Allah rizki dengan sebab tasbih ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lah kalau ini hadis yang lain, jadi ini bukan satu hadis, tapi ini dua hadis. Saya gabungkan dalam satu kalimat. Mari kita lihat riwayat hadisnya. Di riwayat bisa dilihat di dalam kitab Majma'uz Zawaid, karena di sini kitab-kitab hadis-hadis riwayat Imam Ahmad ada di situ. Kata kuncinya adalah salatu kulli syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan wasiat lamma hadrathul wafa, ketika hampir wafat. Qala libni, Nabi Nuh berkata kepada putranya, inni qassun alaikal wasiyah, saya akan memberikan wasiat kepada engkau. Jadi disyariatkan orang tua sebelum wafat meninggalkan wasiat. Kalau sudah merasa ini mau mati, tinggalkan wasiat. Amuruka bitsnain, wahai anakku, saya perintah kamu dua perkara. Wa anhaaka 'anitsnain, saya larang kamu dua perkara. Disebutkan angka-angka ini supaya dihafalkan. Perintahnya dua, larangannya dua. Nah, kalau orang sudah mendengar dua jadi enak mengingatnya jadi enak. Amuruka bila ilaha illallah. Pertama, saya perintah kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Karena 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. La wudi'at fi kaffatin, kalau ditaruh pada satu sisi timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffatin ukhra, sementara la ilaha illallah ditaruh pada sisi timbangan yang lain, mana lebih berat? Ternyata rajahat bihinna la ilaha illallah, itu lebih berat la ilaha illallahnya. Walau anna samawati sab', andai 7 langit, wal ardina sab', dan 7 bumi, kunna halqatan mubhamatan, mereka itu menjadi satu lingkaran, qasamat hunna la ilaha illallah, akan bisa dihancurkan oleh la ilaha illallah. Artinya lebih kuat la ilaha illallah daripada langit dan bumi. Kemudian perintah yang kedua, wa subhanallah wa bihamdi, hendaklah kamu juga mengucapkan subhanallah bihamdi. Kenapa? Fa innaha salatu kulli syai', karena subhanallah bihamdi adalah salatnya segala sesuatu. Jadi makhluk-makhluk ini semuanya salatnya kepada Allah itu adalah mengucapkan subhanallah bihamdi. Kayu, genteng, apalagi tembok, segala sesuatu semuanya, kaca, kemudian hewan-hewan, kemudian pohon-pohon, apapun lah, semua makhluk bernyawa atau tidak bernyawa, semua makhluk hidup atau tidak hidup, makhluk hidup atau makhluk mati, semuanya itu mengucapkan subhanallah bihamdi. Dan kita ini harus percaya, karena ini sabda Nabi yang sahih, bahkan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat berapa? 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, segala sesuatu semuanya tasbih menyebutkan subhanallah wa bihamdih. Walakin akan tapi la tafqahuna tasbihahum, kalian manusia memang tidak paham bagaimana tasbihnya benda-benda ini. Adapun Allah paham. Innahu kana haliman ghafura. Kemudian wasiatnya Nabi Nuh, ucapkanlah subhanallah bihamdi, karena ini adalah salatnya segala sesuatu. Wa biha yurzaqul khalqu, dan dengan sebab subhanallah bihamdi semua makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut yang ada dalam lubang itu, kalau kita membuang roti, tiba-tiba langsung semutnya keluar. Paham di situ ada roti. Siapa yang ngasih paham bahwasanya ada roti? Padahal antara roti tersebut dengan lubang semut itu berapa meter itu jauhnya. Tapi semut tahu. Nah, ini gara-gara mengucapkan subhanallah si semut itu. Maka Allah kasih dia tahu ada rezeki. Nah, maka dia keluar, datang. Kita nyeblek nyamuk, nyamuk ini sudah dapat rezeki, yaitu darah kita. Kemudian nyamuk kita ceblek, mati, jatuh. Setelah jatuh di tanah, semut datang, rezekinya semut ini. Nah, ini semuanya karena baca subhanallah bihamdi. Nyamuknya baca subhanallah bihamdi, kasih oleh Allah darah kita. Kemudian semutnya baca subhanallah bihamdi, kasih oleh Allah tubuhnya si nyamuk. Masya Allah.
Nah, kalau para makhluk aja dikasih rezeki oleh Allah dengan sebab subhanallah bihamdi, bagaimana dengan manusia? Manusia yang merupakan hamba-hamba Allah yang bisa melakukan ta'abbud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia termasuk makhluk yang mukallaf. Ini pasti lebih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dua dari Nabi Nuh, la ilaha illallah dan subhanallah bihamdi. Karena itu saya juga wasiatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada antum semuanya, hendaklah mengucapkan la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. Minimal dalam sehari ini 200 kali, 100 pagi hari, 100 sore hari, supaya kita semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintahnya, wa anhaka 'anis syirki, saya larang kamu wahai anakku dari syirik, wal kibr, dan sombong. Berarti sombong ini larangan yang sangat apa? Besar, sampai disejajarkan oleh Nabi Nuh dengan syirik. Syirik ini kan dosa paling besar. Dosa paling besar kepada Allah adalah syirik. Dosa paling besar kepada makhluk adalah sombong. Karena sombong itu sama dengan kita meletakkan orang lain di bawah semuanya. Kalian semua itu di bawah saya ini paling atas. Baik sombong karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena kecantikan, kegantengan dan sebagainya, apapun ya. Maka iblis itu masuk jannah dulunya, dikeluarkan dari jannah gara-gara apa? Sombong. Seandainya iblis nggak sombong, itu dia orang nomor 1 di kalangan para malaikat. Iblis itu terkenal dulu ahli ibadah yang paling dahsyat, yang tidak bisa dikalahkan ibadahnya. Tapi begitu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, sombongnya muncul. Kalau saya ahli ibadah, kok disuruh sujud kepada manusia biasa, nggak mau saya, sombong. Nah, begitu muncul sombong, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah. Maka sombong ini termasuk satu perkara yang besar yang dilarang oleh Nabi Nuh untuk diwasiatkan kepada putranya untuk ditinggalkan. Zikir terakhir nomor 4. Di sini ada kalimat Allahumma ma asbaha, kemudian dalam kurung amsa. Ini maksudnya kalau pagi hari kita baca Allahumma ma asbaha, tapi kalau sore hari kita baca Allahumma ma amsa. Jadi asbahnya dihapus. Saya baca dulu ya. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Ini fadilahnya, kita sudah menunaikan kewajiban syukur pada hari tersebut. Nikmat Allah ini kan banyak sekali. Mata memandang nikmat, mulut bicara nikmat, hidung bernafas nikmat, telinga mendengar nikmat, tangan bergerak nikmat. Semuanya kok nikmat gitu. Nah ini kalau semua nikmat Allah ini harus kita syukuri satu persatu dengan alhamdulillah, nggak akan selesai kita tahmid terus. Narik nafas nikmat, keluar nafas nikmat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah terus, nggak rampung-rampung. Nah maka oleh Nabi dikasih kunci, kamu supaya dalam satu hari ini semua nikmat sudah kamu syukuri, kamu baca ini. Nah maka saya sarankan ini dibaca dalam sore satu kali dan pagi satu kali, sehingga nikmat Allah dari kita tidur, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur atau sampai maghrib, itu semuanya udah kita syukuri dengan kalimat ini. Nah kalau sore hari berarti semua nikmat Allah sejak maghrib sampai subuh sudah kita syukuri dengan kalimat ini. Kalau kita tidak mau membaca kalimat ini, kita harus khawatir barangkali nanti Allah akan menuntut kita di akhirat. Saya sudah kasih kamu nikmat, kenapa kamu tidak syukuri? Nah, syukur kita itu dengan satu kalimat ini sudah menjawab semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah tidak dapat dihitung. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran sampai 2 kali. Pertama pada surat Ibrahim, kedua pada surat An-Nahl. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakal bisa membilangnya, jumlahnya berapa, nggak bisa dihitung. Nah, maka jumlah nikmat Allah yang tidak bisa dihitung itu karena banyaknya, bisa kita syukuri setiap hari dengan baca wirid ini. Kemudian masuk bab ketiga, bab doa. Jadi wirid pagi sore ada 3 macam. Yang pertama ada tilawah Al-Quran, yang kedua ada zikir, yang kedua ada doa. Zikir sudah selesai kita bahas, sekarang kita masuk doa. Apa bedanya doa dengan zikir? Kalau zikir pujian-pujian kepada Allah, kalau doa permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buku sampai halaman 12 ya, 12 halaman. Adapun halaman 13 dan seterusnya itu hanya terjemah. Jadi kalau pengen mempelajari terjemahnya, silahkan dilihat halaman 13 dan seterusnya. Itu sudah komplit terjemahnya dari awal sampai akhir. Baik, karena masih sampai halaman 12, kita lanjutkan satu lagi. Doa. Doa yang pertama adalah doa perlindungan. Karena doa itu ada 2 macam, ada perlindungan, ada permintaan. Nah, kita mulai dengan doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari melakukan syirik padahal saya tahu, dan saya istighfar kepada Engkau terhadap syirik-syirik yang saya tidak tahu. Fadilahnya akan dilenyapkan seluruh syirik besar kecil dari diri kita. Kalau mau dicari lafal hadisnya, kata kuncinya adalah wasigharahu. Kalau nggak ada, wa kibarahu. Rasulullah mengatakan asyirku fikum, syirik di tengah-tengah kalian akhfa min dabibin namal, lebih samar, lebih tersembunyi dari langkah kakinya semut. Semut berjalan itu kan nggak dengar lagi, samar sekali. Nah, kata Nabi, syirik itu lebih samar daripada langkah kaki semut. Artinya kadang-kadang kita melakukan syirik nggak sadar. Contoh yang dulu sudah pernah saya sampaikan, dan ini paling gampang contohnya. Orang sakit langsung teringat dokter, syirik pikirannya salah. Pikirannya seolah mengatakan bahwa yang bisa menyembuhkan dokter. Pikirannya seolah mengatakan Allah itu kalah hebat sama dokter, maka langsung lari ke dokter. Syirik itu. Diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran langsung lari ke obat. Ini syirik ini. Seolah-olah mengatakan obat lebih hebat daripada Allah. Dia lupa bahwasanya yang membuat sakit ini adalah siapa? Allah. Nah, kalau yang membuat sakit adalah Allah, berarti yang bisa mengambil juga Allah. Karena itu Ustaz Ashuri, beliau mengatakan, kalau ada masalah apapun, mobil rusak, anak sakit, atau kita sakit, itu larinya langsung ke langit dulu. Pikiran kita mestinya langsung lari ke atas, lari ke langit. Kenapa? Yang membuat semua ini di atas muka bumi Allah. Mobil kita tiba-tiba macet, siapa yang bikin macet? Allah. Jangan langsung mikirnya bengkel. Bengkel itu nomor 2. Pertama Allah dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Allah. Kalau sakit bisa di ruqyah, baca Al-Fatihah, tiupkan pada tempat yang sakit. Kalau sudah sembuh ya alhamdulillah. Kalau memang belum sembuh, nah silahkan mikir yang lain, mikir obat, mikir salep, mikir dokter dan sebagainya. Nah, ini contoh bahwasanya syirik itu kadang-kadang akhfa, lebih samar daripada langkah kaki semut. Wa sa'adulluka, dan saya akan tunjukkan kepada engkau, kata Nabi, ala syai'in, atas sesuatu, idza fa'akah, kalau kamu lakukan sesuatu ini, adhaba anka sighara syirki wa kibarahu, Allah akan hapuskan, Allah akan lenyapkan dari engkau syirik kecil maupun syirik besar. Yaitu engkau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada tambahan taquluha 3 marrat. Ucapkan ini 3 kali.
Lah kenapa dalam buku ini kok tidak ada kata-kata 3 kali? Karena kalimat taquluha thalatha marrat, kamu ucapkan 3 kali, ini berada dalam kurung, ini maksudnya tambahan ini dhaif. Jadi menurut Syekh Albani rahimahullah taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq, derajatnya adalah sahih wa ma baina qausaini dhaif. Tetapi yang ditulis dalam 2 kurung itu dhaif. Nah, yang ditulis dalam 2 kurung ini kata-kata ini, taquluha thalatha marrat. Kamu ucapkan 3 kali, ini tidak sahih dari Nabi SAW. Maka dalam buku ini tidak ditulis 3 kali. Seandainya dibaca 3 kali gimana? Enggak apa-apa, bagus. Saya hanya menghasungkan tolong pagi baca, sore baca. Karena hari kan dibagi 2, pagi sama sore. Kadang-kadang kita mengalami sakit atau mengalami masalah sore hari, kadang-kadang kita mengalami sakit atau mengalami masalah pagi hari. Nah, maka supaya syirik-syirik kecil ini hilang, ya, dalam setiap waktu pagi atau sore baca ini pagi dan sore. Ya. Jadi dalam hadis Nabi tidak mengatakan bacalah pagi, bacalah sore, enggak. Yang mengatakan atau menghasung supaya baca pagi sore ini adalah saya sendiri. Ya. Jadi judul babnya kemarin kan halaman pertama wirid pagi sore. Ya. Ini bukan berarti semua hadisnya mengatakan bahwa ini disuruh untuk baca pagi sore, tidak. Tapi saya hasungkan antum minimal membaca pagi dan sore, supaya terus ingat bahwasanya syirik-syirik kecil ini kadang-kadang ada dalam hati kita dan kita tidak menyadarinya. Kemudian wirid berikutnya, doa berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gelisah dan susah dan lemah dan malas dan bakhil dan penakut dan dililit hutang dan dikuasai oleh orang-orang. Nah, maka Indonesia ini supaya tidak dikuasai oleh asing, kita rakyat Indonesia harus membaca wirid ini. Pagi 1 kali, sore 1 kali, itu dari saya. Nabi tidak mengatakan bacalah pagi sore, tidak. Tadi fadilahnya adalah wirid ini sering kali dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan pembantu Nabi. Anas bin Malik itu seringkali menyertai Nabi di mana saja Nabi berada. Safar disertai, mukim disertai. Nah, pada suatu hari Anas bin Malik menyertai Nabi sedang safar. Ternyata diperhatikan oleh Anas selama safar ini, PP-nya, pulang perginya, itu wirid Nabi yang sering diulang-ulang ini. Ya Allah, berlindung dari gelisah, susah. Perang kalau kalah pasti apa? Susah. Nah, maka supaya tidak kalah, berlindung dari susah. Dan ini tidak hanya untuk perang saja. Memang waktu itu Nabi sedang berangkat perang, tapi bukan berarti ini wirid untuk perang, enggak. Kondisi apapun kita perlu wirid ini. Kita sebagai pedagang supaya tidak susah, nah, wirid ini. Kita sebagai petani supaya tidak susah karena sawahnya rusak, wirid ini. Apapun kondisi kita perlu wirid ini. Baik, wirid berikutnya. Allahumma inni as'alukal iffah wal afiyata fi dunyaya wa dini wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. Kalau ada yang membaca awrati, kalau ya, karena riwayat lain begitu. Wa amin rawati. Kalau ada yang membaca rawati, enggak apa-apa, karena riwayat lain begitu. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Artinya, ya Allah, saya minta iffah. Iffah itu dijaga dari dosa, dijaga dari maksiat. Wal afiyah, afiyah itu sejahtera.
minta sejahtera dalam hal dunia, dalam hal agama, dalam hal keluarga, dalam hal harta. Ya Allah, tutupilah aurat saya, maksudnya aib. Amankanlah rasa takut saya, jagalah saya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung kepada Engkau bahwa aku diserang dari bawah. Jadi minta supaya dijaga oleh Allah agama kita, harta kita, anak istri kita, dunia kita, aurat kita, rasa takut kita, kemudian dijaga dari depan, belakang, atas, kanan, bawah, semuanya ini. Makanya doa sangat penting. Kalau kita membaca wirid seperti ini dengan dihayati, pasti akan ada efeknya. Kita membaca wirid seperti ini, kita merasa sudah diliputi penjagaan oleh Allah, dari atas, dari bawah, dari samping kanan kiri, sampai. Tapi kalau hanya kita baca saja tanpa menghayati, mungkin kurang bermanfaat. Saya kasih contoh. Misalnya kalau saya lagi ke Jawa Timur, biasanya naik bis, bisnya sopirnya kadang-kadang ngebutnya tidak wajar. Maka manusia takut wajar. Khawatir terjadi tabrakan, khawatir masuk jurang dan sebagainya, wajar seperti ini. Tapi kalau sudah kita baca begini, santai. Ya Allah, jagalah saya dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Udah. Sopir saat ngebut-ngebutnya karena mau. Yang penting udah dijaga, diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gitu. Nah, maka wirid-wirid seperti ini tidak cukup kita hanya membaca, tetapi perlu dihayati. Bahkan para ulama mengatakan sebuah wirid tidak sah untuk dibaca oleh seseorang kecuali dia paham maksud dari wirid tadi. Saya ulangi lagi. Sebuah wirid atau sebuah zikir atau sebuah doa tidak sah untuk diucapkan oleh seseorang kecuali dia paham maksud dari wirid tadi. Ya, mungkin ada yang bertanya, wah susah kalau harus pakai terjemahnya begini. Tidak harus pakai terjemah. Yang penting kita tahu, oh ini wirid penjagaan, udah paham. Jadi kita baca ini sadar gitu. Ini saya lagi minta penjagaan dari Allah. Meskipun kalau disuruh menerjemahkan perkata-perkata nggak bisa, kecuali harus lihat terjemahnya dulu. Nggak masalah. Yang penting kita sudah paham ini wirid penjagaan, udah cukup. Tapi kalau kita tidak paham, ketika ditanya ini wirid apa ini? Ya nggak tahu ya, pokoknya ada di buku. Nah, ini nggak benar. Harus paham apa maksud dari wirid ini. Maka wirid nomor 5 itu adalah perlindungan, wirid nomor 6 adalah perlindungan, wirid nomor 7 adalah penjagaan. Nah, ini semuanya kalau kita sudah paham seperti ini, maka kita membaca sudah sah meskipun tidak mengetahui perkata-perkata terjemahnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sunnah-sunnah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu kalau ada tanya jawab dipersilakan. Monggo. Berkaitan dengan kontroversi khutbah tanpa sholawat, yang saya tanyakan apakah benar khutbah tanpa sholawat itu nggak sah khutbahnya? Yang kedua, kemudian dari itu ada fatwa dari para ulama untuk mengqadha sholat. Apakah benar dalam Islam ada qadha sholat? Terima kasih. Pertama, apakah khutbah Jumat wajib dengan salawat atau juga khutbah yang lain? Tapi terutama Jumat karena yang wajib adalah Jumat. Maka jawabnya adalah secara fikih masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Madhab Syafi'i adalah madhab yang paling ketat di antara 4 madhab dalam masalah-masalah seperti ini. Madhab Syafi'i terkenal yang mengatakan rukunnya ada sekian, syaratnya ada sekian, mumet. Dalam madhab Hanafi, setahu saya dalam bab ini paling longgar. Madhab Hanafi mengatakan yang namanya khutbah itu adalah peringatan. Salawat itu bukan peringatan, Pak. Salawat itu doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti kalau seorang khatib naik mimbar kemudian memberikan peringatan dengan satu kalimat, udah cukup, udah sah. Misalnya khatib naik mimbar tiba-tiba mengatakan, barang siapa yang salatnya terlambat maka pahalanya kurang, karena itu besok jangan ada yang terlambat. Kemudian langsung turun mimbar. Semua jemaah kaget, khutbah kok sak menit tok ora nganti. Itu dalam mazhab Hanafi udah sah. Dalam mazhab Syafi'i enggak sah, diulangi lagi. Diulangi lagi khutbahnya, diulang dari awal, naik mimbar lagi. Saya secara pribadi lebih cenderung mazhab Hanafi, bahwasanya khutbah itu adalah peringatan, sehingga dengan peringatan apapun itu sudah sah. Tetapi cara khutbah seperti tadi tidak sesuai sunnah. Karena itu jangan kita bersengaja melakukan khutbah dengan cara seperti itu. Khutbahlah seperti cara Nabi. Pertama naik mimbar, assalamualaikum, kemudian duduk, kemudian muadzin mengumandangkan azan, kemudian imam berdiri lagi mengucapkan innal hamdalillah, dan seterusnya, ada selawatnya, ada tasyahudnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu khutbatin laisa fiha tasyahud, setiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya kal yadil jazmah, itu seperti tangan yang potol. Tangan tetapi sini potol atau sini potol. Masih disebut tangan apa betul? Masih. Tapi kon mijet ora iso, kon nyupir ora iso. Tapi masih disebut tangan itu. Nah, maka ini khutbah yang tidak ada tasyahudnya ya khutbah, tetapi khutbahnya kurang sempurna, manfaatnya tidak banyak. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Apa dalilnya bahwasanya khutbah itu adalah peringatan? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ibadah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya, kalau dipanggil, maksudnya adzan, lis salati, untuk salat, maksudnya salat Jumat, mi yaumil Jum'ah, di hari Jumat seperti hari ini, fas'au, maka bersegeralah, maksudnya menuju ke masjid, bersegera, ila dzikrillah, kepada zikrullah. Jadi khutbah itu di dalam Al-Quran disebut zikrullah, mengingatkan orang kepada Allah. Maka seseorang khatib naik mimbar mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih, langsung turun. Ini sudah sah. Kenapa? Sudah zikrullah. Ittaqullah itu zikrullah, nama betul. Zikrullah nih, udah sesuai. Fas'au ila dzikrillah, udah sesuai, udah zikrullah, berarti udah sah. Maka dalam hal ini insya Allah nih, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya salawat itu bukan rukun di dalam khutbah, alias kalau tidak ada salawat itu tetap sah. Akan tapi jangan kita bersengaja meninggalkan salawat di dalam apa? Khutbah. Lah terus bagaimana, diqadha atau tidak? Ya tergantung pendapatnya, Pak. Kalau dia pendapatnya mengatakan bahwasanya khutbahnya tidak sah, ya berarti khutbahnya diulang. Bukan salatnya yang diulang, ya, khutbahnya. Nah, salatnya udah sah, khutbahnya yang diulang. Tapi kalau saya tidak mengulang khutbahnya karena sudah sah. Dan ini pernah dilakukan oleh seorang ulama kontemporer namanya Syekh Ibnu Ashur, seorang ulama terkenal di Maroko. Beliau ketika datang ke masjid untuk khutbah Jumat, dia melihat tidak seperti biasa ada wanita-wanita di pasar tidak menutup aurat, jilbabnya dilepas, rambutnya kelihatan. Kaget dia. Di Maroko itu nggak ada wanita rambutnya kelihatan. Ini siapa ini wanita kok rambutnya kelihatan? Maka beliau dalam hatinya gusar dia. Sampai masjid masih gusar. Maka beliau naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian azan. Kemudian beliau mengatakan, nisa'uman fisuq, siapa itu yang punya istri-istri nggak berkerudung di pasar itu? Nisa'uman fisuq, nisa'uman fisuq, sampai 3 kali. Jamaah semuanya diam, nggak ada yang menjawab, kaget semuanya. Ini kenapa marah-marahnya? Maka karena tidak ada yang menjawab, beliau mengatakan, tidak ada kebaikan salat kalian kalau istri-istri kalian buka aurat di pasar-pasar di luar rumah. Kemudian beliau turun dari mimbar, kemudian langsung qomat salat Jumat.
sah. Dan beliau ulama mazhab Maliki, Ibnu Ashur ini ulama mazhab Maliki di Maroko. Beliau masih ada di internet, YouTube-nya itu ada, karena beliau termasuk ulama kontemporer sehingga ada 1-2 foto beliau. Dan kemudian ada pertanyaan, di posisi bagian mana letak imam wanita tatkala mengimami jamaah wanita? Boleh pilih, boleh dia berada di depan sebagaimana laki-laki. Adapun dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, yaitu beliau kalau salat mengimami berada di depan. Maka para wanita boleh di depan. Boleh juga wanita berada di tengah-tengah shaf wanita. Jadi tidak maju, tapi di tengah-tengah shaf. Dalilnya bahwasanya Ummu Salamah dan Aisyah istri Nabi ketika mengimami salat jamaah wanita berada di tengah-tengah shaf para wanita. Dan tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Maka ini sudah merupakan ijma', kesepakatan para sahabat bolehnya imam wanita berada di tengah-tengah shaf wanita. Apakah ada iqamah bagi jamaah wanita? Ya, kalau hanya para wanita saja, maksudnya tidak ada laki-laki di situ, tidak ada masalah. Karena iqamah itu tidak diteriakkan. Sementara wanita itu hanya dilarang untuk apa? Meneriakkan. Jadi suara wanita dibagi 3. Ada suara yang menjadi aurat sehingga tidak boleh didengar oleh siapapun juga. Ada suara yang diperbolehkan. Ada suara yang diperbolehkan tetapi untuk sebagian manusia, tidak boleh untuk sebagian yang lain. Yang pertama, suara wanita yang awal, yaitu ada 2. Pertama, suara yang sangat keras seperti adzan dan sebagainya, tidak boleh wanita. Maka aurat untuk wanita sehingga tidak boleh dia menjadi muadzinah, tidak boleh. Yang kedua adalah suara yang dimerdu-merdukan, tidak boleh di depan orang yang lain. Yang kedua, suara yang diperbolehkan, yaitu suara yang biasa, suara yang normal. Maka seorang wanita menjawab salamnya laki-laki dengan suara normal, gak apa-apa. Misalnya teman saya datang ke rumah, "Assalamualaikum," istri saya jawab, "Waalaikumsalam," dengan suara biasa, gak masalah. Yang ketiga, suara yang dimerdukan. Nah, suara yang dimerdukan ini boleh apabila untuk suaminya, gak ada masalah. Sehingga suaminya senang mendengar suara istrinya. Tapi kalau dimerdukan untuk suaminya tetangga, nah ini gak boleh. Nah, ini pembagian suara wanita dalam hal fikih seperti itu. Nah, maka untuk qamat tidak ada masalah, karena qamat itu tidak diteriakkan, tidak dikeraskan. Tapi untuk adzan sama sekali wanita tidak memakai adzan, karena adzan itu dikeraskan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka